Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sehat di Sabtolewung dimanapun saja berada, semoga sahabat-sahabat semua tetap selalu sehat dan tetap semangat untuk menjalani hidup. Kali ini saya akan berbagi tentang tips sederhana untuk mengatasi insomnia beserta herbal yang sederhana. Insya Allah bisa bermanfaat dan juga berguna untuk sahabat-sahabat yang mungkin mengalami insomnia atau susah tidur atau sulit tidur untuk nyenyak. Tapi sebelumnya sahabat-sahabat jangan lupa tetap dukung channel Ki Sabtolewung dengan memberikan like, komen, subscribe. Subscribe itu gratis ya, gratis sama sekali, gratis tis-tis. Dan juga jangan lupa untuk di-share apabila tayangan ini dianggap bermanfaat. Dan tentunya semoga kita semuanya selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah sahabat-sahabat semuanya, sahabat saya di Sabtolewung, insomnia atau kesulitan kita untuk tidur atau tidur untuk tidur nyenyak itu sulit. Ini bisa terjadi pada siapa saja. Biasanya insomnia ini terkait dengan kebiasaan kurang tidur atau karena kita suka begadang. Sebenarnya tubuh kita secara otomatis itu mengirimkan sinyal-sinyal ketika kita merasakan sesuatu yang tidak enak. Misal ketika kita lapar, merasa kita lapar, badan kita lemah, lesu seperti itu, ya sudah langsung makan. Ketika kita haus, merasa haus, langsung kita minum. Ketika kita mengantuk, ya sudah kita tidur. Kalau kita tidak mempunyai kewajiban aktivitas kita, misalnya kita bekerja. Biasanya Allah memberikan waktu kita untuk istirahat ketika malam hari. Ketika kita sudah tidak mempunyai aktivitas, kadang-kadang kita melalaikan hal-hal itu. Kita mungkin karena asik dengan kegiatan kita main HP atau main game atau kita begadang yang tidak ada guna dan manfaatnya. Ini kita lakukan sering secara terus menerus. Bisa juga insomnia ini dialami oleh orang yang mengalami depresi atau kecemasan, atau rasa was-was yang berlebihan. Ini akan mengganggu kita untuk tidur nyenyak seperti itu. Bisa juga dialami oleh orang yang kurang olahraga atau kurang aktivitas. Bisa juga dialami oleh orang yang mempunyai penyakit kronis karena konsumsi obat-obatan tertentu. Ini secara medis juga bisa mengakibatkan orang mengalami insomnia atau susah tidur atau kesulitan untuk tidur. Insomnia ini kalau tidak segera diatasi atau ditangani, maka secara umum dia akan bisa menurunkan sistem kekebalan tubuh kita. Ketika kita butuh istirahat tapi kita tidak bisa memanage atau mengatur waktu jadwal kita istirahat, kita terus beraktivitas, padahal tubuh ini sudah lelah, tapi kita melakukan aktivitas, ya. Istirahat tubuh kita yaitu tidur. Tetapi kalau kita tidak bisa tidur, maka otomatis hak-hak tubuh kita untuk istirahat ini terabaikan. Maka ini bisa memicu bentuk penyakit lainnya. Bisa mungkin serangan jantung, bisa juga hipertensi, atau penyakit lainnya yang terkaitan dengan insomnia ini tadi. Bagaimana untuk mengatasi insomnia ini? Ada beberapa tips yang bisa kita lakukan, yaitu kita menjadwal tidur kita, bangun dan tidur kita jadwal. Misal kita tidur paling lambat jam 10. Kalau kita tidak punya aktivitas bekerja di shift malam seperti itu, ya sudah kita tidur. Kita bangun jam berapa? Jam 4 kata seperti itu. Ini ketika ini menjadi suatu kebiasaan, maka juga kita akan menjadi terbiasa. Sama halnya itu tadi, ketika kita waktunya tidur tidak tidur, kita terbiasa terjaga di waktu malam atau untuk begadang, maka kita akan susah tidur. Seperti itu. Nanti kebalikannya. Jadi kita harus bisa mengatur waktu kita untuk istirahat. Jangan kita abaikan. Selagi kita sehat,
Mari kita jaga kesehatan kita. Yang kedua, hindari makanan ketika kita akan tidur, makanan yang banyak mengandung karbohidrat. Ini juga bisa memicu kita menjadi susah untuk tidur. Yang ketiga atau selanjutnya, hindari minuman yang bersifat stimulan, misal kopi, teh, alkohol, minuman bersoda, atau rokok. Nah, ini bisa sifatnya stimulan, karena kopi yang mengandung kafein ini otomatis bisa memicu jantung kita untuk lebih berdetak. Otomatis asupan darah di dalam darah kita, jantung kita memompa akan lebih cepat lagi. Darah kita akan mengalir lebih cepat ke otak, seperti itu. Tadi darah ini yang mengangkut oksigen ke otak. Jadi kalau kita biasanya mengantuk, itu biasanya karena oksigen ke otak ini terhambat. Nah, maka kita usahakan hindari sebelum tidur itu minuman yang bersifat stimulan tadi, misal kopi, teh, alkohol, minuman bersoda, ataupun rokok. Terus ketika kita susah untuk tidur, ini ada herbal sederhana yang bisa kita minum sebelum kita tidur. Kita minum 3 jam sebelum kita tidur. Misal kita jadwal tidur kita jam 10, jam 7 kita minum. Kita buat satu, yaitu kayu manis, ambil secukupnya. Terus serai, ini kita campur dengan serai. Yang bonggolnya tadi yang bawah itu kita geprek, kita tumbuk, langsung kita seduh dengan air panas. Ketika hangat bisa campurkan dengan madu atau gula sedikit, silakan diminum. Atau bisa langsung kita didihkan di atas kompor, kita kasih beberapa air, bisa 2 gelas ya, bisa 2 gelas, sisakan 1 gelas, langsung kita minum. Ketika hangat kita bisa campurkan madu, itu kita minum 3 jam sebelum kita tidur. Ini untuk kasus-kasus yang berat atau susah tidur, itu kita lakukan. Terus yang kedua, ada beberapa tips sebelum kita tidur. Kita kalau kita muslim atau kita orang muslim, kita ambil air wudhu dulu sebelum kita tidur. Kita baca doa. Kita baca doa sebelum tidur. Kita bisa baca syahadat, istighfar, sholawat, seperti itu. Ya, ketika kita membaca doa, ataupun untuk saudara-saudara, sahabat-sahabat non-muslim, ini bisa kita lakukan sambil kita lakukan pemijitan. Kita tekan-tekan. Jadi tangan sebelah kiri ini, mulai dari siku bagian dalam sampai pergelangan tangan. Ini titik-titik ke area ke jantung. Ini kita tekan-tekan. Tarik nafas. Kita sambil olah nafas, kita tekan sambil kita baca doa. Kita bisa sambil mendengarkan murotal atau bacaan-bacaan Al-Quran, atau kita bisa mendengarkan musik relaksasi seperti ini yang saya putar ini. Kita bisa mendengarkan situ. Kita pejamkan mata, berusaha untuk memejamkan mata. Kita pijat pergelangan tangan sampai ke atas ini. Kita pijat, kita tarik nafas, tahan, sambil kita baca doa, mohon kepada Tuhan, mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, tenangkan jiwa, tenangkan raga, ungkapkan, aku pasrahkan segala sesuatunya hanya kepadamu. Aku pasrahkan hidup dan matiku. Kita baca doa sebisa mungkin. Kita baca doa, tarik nafas, tahan, terus bicara, terus pejamkan mata sampai Anda tertidur. Insya Allah hal ini sering saya lakukan secara pribadi. Kalau kita punya masalah, tentu setiap orang akan mempunyai masalah. Setiap orang tentu akan bertemu dengan bermacam-macam persoalan. Tetapi ketika Allah memberikan waktu istirahat, mari kita pergunakan istirahat. Kita jaga tubuh kita agar tetap sehat, karena Allah itu mencintai hamba-hambanya yang sehat. Nah, itu tadi seperti sahabat, tips yang bisa saya bagikan kepada sahabat-sahabat. Semoga ini bermanfaat, ada guna dan manfaatnya. Terus jangan berputus asa untuk menggapai kesehatan, tetap jaga kesehatan. Mencegah itu lebih baik daripada mengobati, karena kesehatan itu
suatu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sakit itu pun suatu keniscayaan, siapapun bisa sakit. Tetapi ketika kita berikhtiar, kita berusaha sebaik mungkin, insya Allah Tuhan akan memberikan jalan yang terbaik untuk kita. Tetap semangat dan jangan lupa tetap dukung channel Ki Sabto Liwung dengan memberikan like, komen, subscribe dan share. Semoga sahabat-sahabat semua selalu sehat dan tetap semangat. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat Ki Sabto Liwung.